dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kembali lagi di Hot Room. Kita tiba ke di segmen terakhir. Pak Jiko, jadi apa langkah Anda selanjutnya? Selaku yang membuka tabir, Anda termasuk yang pahlawan, bisa melihat kata-kata demikianlah dirubah ke depan. Anda kok bisa jeli begitu sih? Ya, jadi gini Bang. MK itu kan pintu terakhir buat mereka yang tidak suka kebijakan pemerintah. Ya. Maksudnya terlepas dari bagus apa tidaknya kan pasti ada yang tidak suka. Ya. Dan itu pintu terakhir. Kalau sekarang pintu terakhirnya diotak-atik, masyarakat mau kemana? Ya. Karena itu yang saya ingin lakukan sekarang adalah dengan menemukan ini, saya mau membersihkan MK dari unsur-unsur yang berupaya membuat MK ini tidak bisa jadi tempat orang kita. Anda umur berapa? 27 Bang. Seorang pemuda 27 mau membersihkan 9 negarawan di MK. Kan nggak semuanya, tapi ada beberapa. Oknum-oknum saja. Saya menganggap pasti 1-2 ada. Begitu. Apa pesan Anda terakhir nih? Saya harap, kita kan semua orang tuh ke MK berharap MK objektif. Ya. Jangan sampai MK itu akhir-akhirnya hakim dipecat karena melakukan tugasnya. Anda mengharap nggak agar Hakim Guntur Mahkamah Konstitusi mundur? Saya berharap dia mundur. Yang 8 lagi? Harus terbukti mereka melakukan sesuatu tuh. Oke. Itu pesan Anda terakhir. Pak Marwarar, apa pesan Anda terakhir untuk Mahkamah Konstitusi ini? Barangkali kita harus kembalilah kepada perjuangan bahwa independensi peradilan itu adalah sesuatu yang penting sebagai prasyarat untuk menegakkan keadilan. Tanpa itu, maka itu akan menjadi susah. Tetapi persoalannya sekarang, pemerintah terpusat pada pembangunan apa yang dikatakan infrastruktur fisik, yaitu intangible infrastructure. Yang itu boleh yang diraba. Tetapi untuk kesejahteraan rakyat, keamanan, ketertiban, sebenarnya intangible infrastructure yaitu memimpin pembangunan penegakan hukum di bidang hukum keadilan, itulah yang menentukan kesejahteraan rakyat itu ke depan. Anda mau mengatakan bahwa pemerintah sekarang sepertinya melalaikan penegakan hukum? Ya kurang penting lah, boleh kalau dikatakan lalai bukan. Tapi tidak mengakui itu sama penting daripada infrastruktur. Atau dia tahu itu tapi lebih penting karena ada kepentingan politik manfaat bagi dia, begitu? Ya saya kira bukan karena dia melihat bahwa kesejahteraan manusia itu hanya dari sisi tingkat ekonomi, tetapi tidak melihat dari sisi yang lain. Pak Jiko mengatakan Hakim Konstitusi Pak Guntur harus mundur. Pak Marwarar mengatakan gimana? Kalau saya melihat dari putusan aja yang dibacakan yang mengikat, dia tidak sah. Dia tidak sah. Dia duduk di situ. Tidak sah. Terima kasih, Pak Ferry. Apa pesan Anda terakhir untuk Mahkamah Konstitusi? Pesan saya untuk Mahkamah Konstitusi dan Bang Hotman adalah Hotman yang saat ini ditentukan oleh Hotman yang umurnya 27 tahun. Hah? Mahkamah seorang Hotman yang keren dan hebat sekarang ini juga ditentukan oleh Hotman yang 27 tahun. Kok jadi Hotman sih, MK dong? Yang mau saya artikan adalah Mahkamah Konstitusi yang lebih baik ke depan jangan-jangan ditentukan oleh sikap Ziko yang 27 tahun ini. Saya berharap apa yang ditemukan anak muda ini jadi pertanda bahwa ada yang salah besar di Mahkamah Konstitusi. Orang-orang yang menyalahi hukum mundur. Orang yang kemudian betul-betul menegak konstitusi, mari kita cari dan kita pertahankan. Jangan kemudian konstitusi kita diobrak-abrik oleh kepentingan politik sesaat, apalagi menjelang tahun politik. Jadi Anda mengatakan keahlian dari Jiko ini menemukan kata yang semula dibacakan dengan demikian, dirubah dalam putusan menjadi ke depan, itu apa itu? Suatu berkah dari Tuhan atau kepahlawanan atau apa? Bagi saya, anak muda yang teliti itu perlu diapresiasi. Apresiasinya jangan dikecewakan oleh proses hukum. Begitu. Ini kan sekarang MK dibentuk, tetapi isinya seluruhnya adalah mantan dan yang berkaitan dengan MK itu sendiri. Dewan Etik MK, mantan Hakim MK, Hakim MK. Bagaimana mungkin jeruk memeriksa jeruk, makan jeruk begitu ya? Oleh karena itu wajar saja ada kekecewaan orang-orang seperti Ziko melaporkannya kepada polisi. Kalau MK sedari awal membangun MK-MK-nya dengan orang yang kredibel, yang betul-betul kuat dipercaya publik, saya yakin Ziko akan menunggu sebelum sampai ke MK. Dua sudah mengatakan Hakim Konstitusi Guntur tidak sah dan mundur. Anda? Saya menurut Undang-Undang AP proses ini sesat lagi menyesatkan, maka dia batal demi hukum.
Pak Guntur itu tidak pernah ada. Terima kasih Pak Ray Rangkuti. Apa kesimpulan Anda? Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki Mahkamah Konstitusi? Pertama, kalau memperbaiki dalam pengertian yang lebih bagus, saya kira sampai 2024 ini nggak akan terjadi. Anda sudah terlalu nggak akan terjadi. Waktunya sempit. Ya, kalau mau memperbaiki itu ya pasca 2024. Artinya kita harus kita tagih janji-janji setiap calon presiden yang akan datang untuk benar-benar menghormati lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu pertama. Yang kedua adalah soal, ini juga berkaitan dengan soal mentality hakim-hakimnya. Ya. Sejauh mana mereka mau dipengaruhi oleh politik, tunduk pada keinginan politik, atau tunduk pada objektivitas mereka sebagai hakim konstitusi. Kalau dilihat akhir-akhir ini, baik putusan maupun peristiwa yang beberapa kali terjadi hari ini, memperlihatkan kepada kita bahwa mentalitas anggota hakim konstitusinya nggak sehebat yang kita bayangkan juga. Jadi, tidak sehebat atau ada kata lain nggak? Ya, kita tentu referensinya adalah hakim konstitusi yang pertama. Hakim konstitusi yang pertama itu betul-betul kalau penting bertentangan dengan pemerintah, mereka siap bertentangan dengan pemerintah, misalnya begitu ya. Nah, yang sekarang ini seperti mencari celah saja. Ini itu termasuk misalnya, ya kita udah teriak dari awal, mboknya diperhatikan dulu soal perkawinan dengan salah satu keluarga presiden yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi itu juga nggak didengar kan? Dan seterusnya. Itu bagian yang kita sebut bagaimana cara menegakkan independensi itu gitu. Jadi dan yang lebih parah lagi, Bang. Ya. Sekarang ini mereka seperti berharap publik yang akan mendukung memberi pembelaan terhadap mereka di saat mereka sendiri seperti membiarkan apa yang terjadi di rumah mereka seperti apa adanya. Nggak ada hakim yang misalnya mengatakan, sebagai contoh lah kalau kita di aktivis itu, berkabung 1 hari atas matinya, katakan begitu ya, proses pembentukan hakim konstitusi. Nggak ada, mereka nggak melakukan apa-apa. Seperti nggak terjadi apa-apa juga. Lantas kalau udah begitu, kan kita bisa mengatakan mereka juga nggak punya sense untuk mempertahankan sikap independensi mereka kok. Oleh karena itu sangat bisa dipahami kalau kemudian apa yang dilakukan oleh Bung Ziko, di publiknya juga nggak begitu banyak kelihatan riuhnya karena nggak ada pertahanan di institusi sendiri. Kita bandingkan dengan kasus cicak buaya periode pertama dan yang kedua, begitu ada kasus yang menerpa institusi itu, mereka sendiri yang berdiri di depan lalu di backup oleh masyarakat. Gitu. Ketika terjadi proses cicak dan buaya, bukan KPK dan sekarang. Anda melihat memang itu nggak terjadi di MK dan memang Mahkamah Konstitusi sangat vital untuk kepentingan penguasa. Kalau bacaannya sekarang, ya. Kalau bacaannya sekarang apa? Karena kelihatan penguasa lebih banyak berkepentingan terhadap Mahkamah Konstitusi dibandingkan oleh publik. Saya udah mengatakan. Dan yang terakhir, tadi 3 sudah mengatakan bahwa pengangkatan hakim konstitusi Guntur tidak sah. Anda mengatakan? Ya sama. Tidak sah juga? Tidak sah, karena itu jelas diakui. Sudah 4 mengatakan tidak sah, kita tunggu perkembangan berikutnya. Demikianlah akhir dari diskusi ini. Sebagai kesimpulannya adalah, kalau putusan mahkamah yang paling tinggi, Mahkamah Konstitusi, sudah sedemikian parahnya, bagaimana nasib rakyat Indonesia ini? Bagaimana nasib rakyat ini? Belum lagi baru-baru ini putusan pengadilan tentang investasi bodong. Semua putusan bertentangan satu sama lain. Semua putusan, ada 4 putusan investasi bodong di pengadilan bertentangan satu sama lain walaupun substansinya sama. Oke, para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room berikutnya. Jangan lupa nonton Hot Room di Metro TV tiap hari Rabu malam jam 9.30 malam. Yang hot-hot. Sampai ketemu lagi. Metro TV